Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, seger ya. Sehat-sehat. Menumpang ngopi Mbah. Monggo. Kopi. Kedai kopi. Pas dulu dong Mbah. Dah. Kalau salaman kan takut corona. Ya. Lagi udah Pak, siap-siap kasih basem. Ya, 7 kali keluar, putra-putra kita 7 kali. Ya tak, ben panas kabeh, ben melek kabeh katanya ya tak. Kalau begini tak Tangan kita ya daripada kasih telek toh. Kesian, halal kenyang. Piye kabarnya piye. Loh, yang nanya piye. Dua-dua aja. Kalau perlu bertiga kita ngomong piye kabarnya ya kan. Beradul gitu. yang penting masih bisa madang Mbak. Itu dia. Madang. Amin. Ya Rabbal alamin. Iya Mbah, rame Mbah, kedai Mbah. Ya kalau dibilang ini Tapi gini. enaknya Mbah apa Bang sih? Hah? Enaknya manggil Mbah apa Bang? Bang Noy kalaunya. Bang Noy aja ya. Waduh. Mbah itu Kayak terlalu sepuh takut gitu ya ya. ambil Mbak kadang-kadang ya untuk kayak gitu makin gugup, makin kayak itu tuh marketing loh. Kadang kalau misalnya kita kayaknya Mbah, ya, jadi kayaknya tuh kagok gitu ibaratnya. Iya. Kalau nggak manggil Mbah karena umur karena apa itu bisa kalau untuk saya loh ya itu mendingan nama aja, ya Iya. kan. Apalagi kan kita kan kalau bikin gini nggak sendiri. Nah mungkin kan dengan mbahnya gitu kagok. Kayak mau ke tempat dukun ya. Enggak Wah. sampai dulunya pokoknya iya ya. Kayak yang serba ragu. Nah timbulnya nanti yang nggak enak mbah, kan? Nah itu menghambat gitu. Jadi piye ya? Dengan sebutan karena kayak gitu tuh sangat untuk marketing ya. Jadi Kurang. iya seperti sekarang gini. Di sini kan ada Uwan sama Tegar tak? Nah sekarang kan gini, kita nih ibarat kedai kopi Noy, saya kedai kopi Noy memang sebelum adanya ini semuanya kan itu kedai kopi Noy, Iya. Noy itu saya. Nah kenapa? Saya lebih enak sih panggil aja nama. Kenapa dengan nama itu kayaknya nggak kagok. Jadi artinya kita sama ya. Kalau di umur ya udah otomatis ya beda-beda lah ya. Itu ngaruh banget kalau aku bilang. Jadi seolah-olah mereka tuh sungkan. Nah kalau kita udah kerja, kalau udah bicara ngomong sungkan itu udah celaka. Gak enak kan dia lebih tua, lu tuh kurang ajar lu manggilnya gini. Nah itu kalau untuk saya tuh sangat merugikan. Nah arti kan gini misalnya nih ya, kedai kopi aku lebih tua nih, bahkan kakeknya ya ibaratnya ya kan. Nih misalnya panggil Noy ibarat, nih panggil emang umur beda, tapi kalau masih ada di situ kebersamaan tuh nimbul. Contoh keraguan pasti nggak ada. Iya. Yang ada kedai kopi misalnya Tegar, ya Tegar nggak ada, Uwan nggak ada, Mbah nih yang Noy nggak ada, yang ada tuh kedai. Jadi kita enak untuk saling. Nggak ada jarak ya Mbak? Iya, kan kalau kita juga pernah meeting, pernah di kantor juga aku pernah bareng sama yang lebih tua dari aku loh. Iya, dan dia mengakui yang muda loh, seperti ini itu kepake. Jadi artinya memang agak dengan sebutan itu agak kurang gimana lah. Kurang apa ya? Ya mungkin kalau di family, di keluarga memang. Tapi kalau untuk satu, kalau pengen maju loh ya gitu. Kesannya kurang apa ya? Kurang akrab gitu Mbak. Iya, kurang terbuka, kurang. Jadi si anak nih, taruh kata nih Tegar Uwan udah kelas ranking cucu saya. Itu akan kayaknya aduh nggak enak lah. Aduh gimana ya? Aduh gimana? Sehingga dia mempunyai rasa ketakutan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir malah gue yang lebih takut
sama sampean. Gitu ya. Iya, Bombo jadi tanya kenapa gitu. Baru mau nanya kenapa. Iya, ya itu pasti dengan ada alasannya. Takut sama mereka. Loh, ya udah pastilah. Jadi keraguan apa itu saya. Lu demen nggak sih di sini di kedai kopi? Ikhlas nggak sih kerjanya? Ya dong, anak-anak umur segitu kan punya dunia Iya. masing-masing. Ya, taruh aja kita nggak bisa mengikuti Ritmenya. Nah, kita sebagai yang tetua ya kalau kita terus terang. Nah, ini kita bicara di luar dari itu ya. Ya kita juga yang orang tua ya kudu mengerti. Ini pernah kejadian kedai. Nah, orang tuanya marah. Iya toh. Sementara apa sih kedai itu? Orang tuanya belum tahu kedai kopi. Bahwa anaknya sering kumpul di sini Belum tahunya. pernah kemari ya. Jadi katanya nanti waktunya sekolah, waktunya apa, jadi nggak sehat, kurus badannya. Lah kurusnya bukan di kedai loh, kok kedai itu nangis loh. Alasan ke kedai nggak taunya kemana gitu. Nah, itu ya. Kedai nggak taunya nih belayang kemana ini buat yang tetua loh ya masalahnya. Jadi orang salah paham jadi. Ya, nah itu kan kembali lagi. Jadi dengan itu sebutannya kita ngomong dari nama ya Pak. Iya. Dari nama kalau untuk saya nggak setuju banget tuh. Kalau misalnya kalau perbedaan umur iya, di luar dari itu kita menghargai. Betul. Itu juga saya juga kepengennya sih jadi sama-sama lah. Kalau udah satu company gitu nggak ada tuh perbatasan kayak gitu. Orang tua aja bisa korupsi kok. Iya. Bisa bohong. Iya, malah lebih dipercaya kalau orang tua bohong. Tapi kalau mereka yang ragu-ragu apa segala, anak-anak zaman sekarang, aku cuma ngucap, lu bohong aja gue percaya. Nah, kebalik toh. Jadi gue yang takut, bukannya mereka. Iya kan? Nah, taruh kata kalau kita kan orang tua kan jarang ketemu, jarang apa kan pikirannya udah beda. Iya. Bagaimana nanti ini anak, masa depannya nih anak, bohong kalau enggak. Aduh, gue pengennya ngasih. Ya kan, orang tua kan kepengennya memberi dibandingin diberi kan. Nah, tapi ini anak-anak nggak pikir kayak gitu. Nah, kita mengajak anak-anak itu bisa menjadi orang tua nantinya gitu loh. Mereka belum sampai mungkin ininya situ. Itu nggak kata mungkin, memang belum sampai. Masa aku bilang nggak ada akhlaknya. Memang masih perlu dituntun gitu. Terus deh tuntun. Ya tapi kan? emang suasananya kedai kopi ini enak sih Mbak. Ya, kedai kopi yang kita riwayatin ya oke lah ya kan, sebelum adanya mereka kita kan ada. Iya. Nah itu kalau bisa kita tinggal terusin aja. Soal jabatan, orang dari mana aja kan datang, mau apapun profesinya itu udah ada yang atur. Jadi artinya monggo kita rapatin meeting, adanya wifi, bayar. Nah yang satu apa, nah kalau leler ibaratnya cuma bisanya ngomong meeting tiba-tiba nggak enak lu deh yang nagih kembung tuh tamu pulang, hitungannya salah. Nah tetap bisnis ya Mbak ya. Iya, ini saya kan mengajak begitu. Lepas dari orang tuanya nih, kembali lagi ke kedai. Saya menciptakan. Nah, tapi kan belum tentu. Ya, artinya kan kalau perusahaan ada direkturnya ya Uwan, ya Tegar, bukan saya dong. Orang yang kerja mereka. Nah, kita memikirkan bagaimana ya nyuntik kedai ini supaya dapat uang 1, 2 ya. Itu saya kewajiban untuk memajukan perusahaan ini. Betul. Jadi salah kalau bilang gue tuh dia tuh owner, dia yang punya, nah kalau yang punya lewat dari itu ya saya lah ya kan ibarat. Tapi untuk kita ngomong bahasa bisnis kedai kopi lah, ya kan, ini riwayatnya mereka nggak pernah bukan nggak pernah untuk mengetahui full product. Itu sebenarnya kita yang berpengalaman kan, yang disebut orang tua itu udah pernah muda dong, tapi orang muda belum pernah tua. Nah itulah kita saling gitu loh. Jadi jangan salah paham. Jadi kedai kopi ini jujur kepengennya maju. Nah kalau soal jabatan ini itu monggo loh. Kalau aku sih bukan apa-apa, maksudnya mengarahkan aja. Paling nggak buat pembelajaran gitu ya. Iya, tapi saat ini terus terang aja masih
rasa pasti ketakutan antara lain kan ya, tiba-tiba ngaruh teman pergaulan nih kepada yang muda-muda. Kita kan nggak tahu dia ikhlas enggaknya di sini. Iya. Ya kan? Lepas orang-orang baik lah semuanya kan, memang basic semua baik. Kita nggak tahu, malah justru aku yang takut, aku yang ragu-ragu. Soalnya takutnya gini loh, mubazir, Pak ibaratnya mubazir. Kalau saya lirik gitu ya, pitching mata gitu. Ini orang ya kan, kayaknya malah dia tuh kan mestinya kita manusia yang atur waktu. Iya. Kalau saya 100% loh, bukan 90%, mereka semua pada diatur waktu. Ngomong sapak, dua jam piro, kopi segelas, 6 patungan, enggak apa segala lah. Susah ya untuk diungkap. Saya yang ketakutan, saya yang penuh keraguan. Jadi salah kalau misalnya anak-anak muda gitu, nggak enak sama mbah. Gila lu tua lu, dosa lu ngelawan. Jadi kedai kapan majunya? Jadi ada sekat itu. Nah, satu kan dia nggak memikirkan itu. Jadi saya bukan apa. Yang direktur tuh ya mereka. Ibaratnya apa namanya? Bukan hanya sekedar tempat tongkrongan gitu, Mbak. Betul. Tapi ada sesuatu yang bisa kita ambil dari sisi positifnya di sini. Betul. Gitu kan, Mbak, gitu ya. Dan nggak capek kok, ibaratnya kita ngobrol tuh bertiga, duduk manis kan, tiba-tiba Assalamualaikum. Nah, otomatis nggak usah ditanyain kopi, nomor 1 datang kan ya Pak, sekali kopi kali. Enggak loh, cappuccino, teh tarik, ya dah, nasi goreng. Tahuan sama Tegar udah bisa semua, juara kan. Nah, bentar tuh yang dulu tuh belum ada mereka mbah, wah netek ya kan. Wah, sekarang enggak band, biar ribet sendiri ya karyawannya ya kan. Nanti yang direktur, yang apa? Tapi kalau saya lihat enjoy sih mereka, Mbak. Berdua. Amin, tuh. ya. Iya, enjoy artinya ya, itu nggak gampang loh, iya. Pak, gitu. Karena mereka merasa juga mendapat satu ilmu arahan yang mungkin bersosialisasi. Ketika di rumah kan memanfaatkan itu, Mbak. Gitu. Oh ya HP ngene toh, ngene gitu, tidur. Ya kan? Matiin lampu ya, kalau nggak tidur. Ya kan gitu. Artinya sebenarnya kalau kita balik malah justru saya yang sungkan sama mereka loh, yang muda-muda. Iya. Bawah 20 tahunan. Itu kan sebenarnya nggak bagus, nggak baik. Orang tua kok sungkan, ya kan? Iya. Tapi ya selama ini mereka yang sungkan sama kita. Nah, supaya ngilangin sungkan, karena untuk kesononya nggak ada Tegar, nggak ada Uwan, nggak ada Mbah, yang ada kedai. Gimana coba? Itu saya juga kan pernah muda Pak. Kalau meeting yang samping saya itu udah tua banget, tapi juara ya. Oke, sahabat Tablongan, kepotong nih obrolan sama Mbah Noy. Biasa, namanya kedai ada tamu masuk. Tapi itulah tadi obrolan dengan dia, nggak mau disebut Mbah sih, udah tua juga, maunya disebut Bang Noy apa Noy. Tapi ya nggak apa-apa. Itu tadi sekilas obrolan tentang kedai ya. Jangan lupa di subscribe, nanti akan ada kelanjutannya. Oke. Nanti akan ada kelanjutannya. Ini juga hujan, ini nampaknya nih agak angin ya. Sekian dulu, jangan lupa subscribe channel.